Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aksal Fajin Hidayat dengan NIM 2285110041. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan atau memberikan informasi mengenai sejarah Cirebon baik masa pra-Islam yaitu Hindu-Buddha, masa masuknya Islam hingga masa kini. Cirebon pada masa pra-Islam hingga masa kini. Secara geografis, Cirebon berada di pantai utara Jawa berbatasan dengan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kedatangannya dibawa oleh para pedagang dari India. Jalur penyebaran pada saat itu Cirebon dikuasai oleh kerajaan Galuh, disebarkan oleh para pedagang hingga warga lokal, dan adanya sistem kasta atau stratifikasi sosial. Penyebaran agama Islam di Cirebon. Tokoh penyebaran Islam di Cirebon, Syekh Datu Kafi, merupakan guru dari Pangeran Walangsungsang dan Sunan Gunung Jati. Yang kedua ada Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana. Yang ketiga ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Jalur penyebaran Islam di Cirebon. 1. Bidang pendidikan, dibangunnya pesantren sebagai jalur penyebaran Islam. Kedua, bidang seni dan budaya, adanya pertunjukan wayang, akulturasi bangunan, dan lainnya. Awal pembentukan Kerajaan Cirebon. Masa pengembangan Kerajaan Cirebon dimulai pada Ki Gedeng Tapa, selanjutnya oleh Ki Gede Alang-Alang, dan adanya pembangunan mercusuar dan Masjid Muara Jati. Masa pemerintahan Kerajaan Cirebon. Pertama, Pangeran Cakrabuana. Yang kedua, Sunan Gunung Jati. Ketiga, Fathahilah. Keempat, Panembahan Ratu I. Kelima, Panembahan Ratu II. Hubungan Cirebon dan Mataram. Hubungan Cirebon dan Mataram sudah terjalin sejak masa Panembahan Ratu I. Terjalin karena adanya pernikahan dan mempunyai motif penguasaan Cirebon secara damai. Putusnya hubungan antara Cirebon dan Mataram karena adanya perebutan kekuasaan, adanya sikap pasif Cirebon dan gangguan VOC. Hubungan Cirebon dan Banten. Hubungan ini terjalin karena ada dakwah Islam Sunan Gunung Jati. Adanya pernikahan Sunan Gunung Jati dengan putri Raja Sangga Buana. Lahirnya anak dari Sunan Gunung Jati beserta istrinya bernama Syekh Maulana Hasanuddin yang kelak memimpin Banten. Hubungan Cirebon putus karena ada peperangan antara Banten, Mataram, dan Cirebon. Terpecahnya Kerajaan Cirebon mengalami kemunduran diakibatkan faktor internal maupun eksternal. Pertama, adanya campur tangan Mataram dan Banten. Kedua, adanya pembagian kekuasaan untuk menghindari peperangan. Ketiga, adanya ambisi kekuasaan dari para penerus Kerajaan Cirebon. Terpecahnya Kerajaan Cirebon menjadi 3 keraton. Pertama, Keraton Kanoman. Kedua, Keraton Kesepuhan. Ketiga, Keraton Kacirebonan. Dampak terpecahnya Kerajaan Cirebon. 1. Sektor ekonomi, adanya monopoli oleh VOC. Kedua, di sektor sosial, adanya konflik keluarga dalam kerajaan, serta nilai agama yang hilang akibat campur tangan VOC. Ketiga, adanya perkembangan seni batik corak Megamendung yang berkembang pesat saat VOC berkuasa. Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon berdiri pada abad 15 Masehi, didirikan di dalam Agung Pakungwati sebagai pusat pemerintahan Cirebon. Dibentuknya setelah dijalankan oleh Pangeran Walangsungsang dan dilanjutkan oleh Sunan Gunung Jati. Perang Kedongdong. Perang ini terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kolonial Belanda. Perang ini terjadi di daerah Kedongdong, berlangsung selama 1802 sampai 1818. Salah satu strategi Perang Kedongdong yaitu menyamar menggunakan nama samaran. Tokoh perlawanan Perang Kedongdong. 1. Ki Bagus Rangit. Kedua, Ki Jatira atau Syekh Hasanuddin bin Abdul Latif. Ketiga, Mbah Koyum. Cirebon masa VOC. Awal masuknya VOC ke Cirebon berawal dari persekutuan VOC dengan Sultan Haji. Adanya intervensi VOC dalam susunan Kesultanan Cirebon. Adanya keinginan VOC menguasai Cirebon.
Kondisi Kesultanan Cirebon masa VOC. Di bidang politik, Sultan kehilangan status sebagai kepala pemerintahan karena perjanjian dengan VOC yang isinya Sultan sebagai simbol saja. Di bidang sosial, adanya norma agama yang hilang, terjadinya stratifikasi sosial antara pribumi dengan bangsa asing seperti Cina, Belanda, dan lainnya. Cirebon masa kolonial Belanda. Pada saat bubarnya VOC, pihak Belanda menggantikan posisi VOC dipimpin oleh Herman Williams Dandos. Cirebon terbagi menjadi 4, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Cirebon. Masa politik tidak jauh berbeda dengan VOC, Sultan hanya sebagai status simbol saja. Kondisi sosial, adanya peperangan Kedongdong. Kedua, adanya sistem stratifikasi pribumi dan etnis Tionghoa. Cirebon masa Jepang. Jepang masuk ke Cirebon setelah Hindia Belanda menyerah terhadap Jepang pada 1942. Dibentuk Residenan di Jawa Barat, Cirebon dipimpin oleh Pangeran Arya Suryadi. Pada masa Jepang, diadakan kerja Romusa yang diperlukan untuk Jepang dalam Perang Pasifik. Etnisitas di Cirebon. Cirebon merupakan tempat berbagai etnis tinggal seperti etnis Tionghoa, Arab Yaman, India, Cirebon, Sunda, Jawa, dan lainnya. Bentuk kebudayaan etnis di Cirebon. Pandesan, gentong untuk berwudu. Adat masang manggar untuk acara pernikahan, sunatan, atau lainnya. Tari topeng, tari tradisional khas Cirebon. Budaya, seni, dan akulturasi di Cirebon. Seni dan budaya di Cirebon. 1. Tradisi Grebek Syawal. 2. Azan Pitu. 3. Empal Gentong. 4. Sindren. Akulturasi budaya dan seni di Cirebon. Semua budaya seni menyatu mengakulturasi sehingga menghasilkan beberapa peninggalan dari Hindu, Buddha, dan Islam. Berikut peninggalannya. 1. Ornamen keraton kesepuhan. 2. Arsitektur dan bangunan di Masjid Merah. 3. Tradisi nadran. 4. Nasi jamblang. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan baik sumber materi, video, atau penyampaian materi.